Yang kalian tunggu sudah siap saya review. Jadi ini Lightspeed 4 Nitro Elite. Sebelumnya kita punya yang Pro ya. Kalau ada yang belum nonton, link video ada di deskripsi. Masih dalam warna yang sama seperti yang Pro. Warna putih dengan corak garis berwarna hijau dan biru. Lalu ada tulisan Lightspeed memanjang di sisi sepatu yang berwarna pink. Sole plate-nya menggunakan Vertex 3.0. Tidak ada perbedaan soal jumlah stud dan bentuknya masih dengan chevron stud atau panah yang membantu banget akselerasi kalian. Perbedaannya dengan yang Pro adalah di sisi finishing, di mana yang Elite dipoles dengan warna transparan, menambah kesan mewah seperti brand-brand dunia. Visualnya juga beda tipis, cuma untuk back heel-nya yang lebih tinggi dan ramping ya. Oh ya, sebelumnya yang Elite ini size-nya 40 dan yang Pro adalah size 39. Bisa kalian lihat untuk back heel-nya untuk yang Elite dia lebih tinggi dan lebih ramping daripada yang Pro. Selain itu juga dengan center lacing system yang juga umum buat sepatu bertipe speed agar menambah power sentuhan dribble ke bola dengan punggung kaki. Tapi bentuk talinya sama aja antara yang Pro sama yang Elite. Bahkan yang untuk yang Core juga talinya sama. Seharusnya kalau Elite pakai tali yang lebih tipis dan pipih supaya lebih ringan. Jadi kalau kalian yang nggak suka tali gemoy kayak gini, kayak saya, mau nggak mau ya memang harus ganti ya. Dari segi warna sih selera ya. Menurut saya warnanya menarik dan eye catching juga. Cuma memang sekilas kayak sepatu KW sih, yang warnanya rada kontras. Tapi dengan warna ini sih rasanya nggak bingung buat pakai warna kaos kaki atau jersey warna apa aja dia masih masuk. Masih matching, dan kalau saya sih pakai kaos kaki putih dan jersey putih pasti lebih menyala. Collar atau linernya menggunakan suede. Cuma ini masih kurang lembut sih ya menurut saya. Pad atau bantalannya juga nggak ada. Ini lebih tipis aja. Dan dibanding dengan yang Pro juga linernya lebih tipis ya. Berbanding dengan yang Pro dia lebih gemoy atau lebih gendut, dan yang Elite ini dia lebih tipis. Karena seperti yang saya udah sebut tadi, untuk yang Elite ini back heel-nya lebih ramping dan mungkin disebabkan oleh linernya yang lebih thin atau lebih tipis. Cuma kelebihannya ini keset ya, rada keset, jadi diharapkan lebih ngunci, lebih ngelok, dan lebih ngefit lagi di ankle. Karena ini sepatu tipe speed, sayang juga kalau mengurangi power, jadi dibuat keset ankle-nya. Dari insole juga nggak ada beda, dan sama-sama bisa dilepas ya untuk insole-nya yang Pro dan Elite. Insole-nya lebih tipis juga dibanding seri speed yang lain saya rasa. Dan di Nitro ini lapisan insole-nya lebih rapat ya. Kain lapisannya lebih rapat, bukan yang mesh berpori-pori. Dan ini arch support-nya juga ada. Jadi di kaki di sini dia melengkung ya. Seperti sendok kayak gitu. Jadi untuk LS4 Nitro ini bisa dibilang ngasih fitur comfort juga di dalamnya. Lalu apa yang membedakan dengan tier Pro-nya? Kalau secara visual sama aja, yaitu material upper yang digunakan. Dan di video ini saya akan sorot dengan detail. So, kalian harus tonton full ya, jangan sampai ketinggalan. Ya, kali ini material yang digunakan untuk LS4 Nitro adalah synthetic mesh yang dinamakan Thermaskin. Jadi ini bahan khusus, paduan dari nilon, karet, dan serat sintetis. Dengan motif heksagon atau pola yang terembos membentuk sarang lebah. Ini jadi mengingatkan kita ke seri-seri specs terdahulu kayak specs Inertia ya. Dan juga mirip kayak uppernya Adidas S 2015, cuma dengan material berbeda tentunya. Menurut saya materialnya sendiri lebih kokoh dibanding yang Pro ya. Kalau yang Pro ini rada lemes, sedangkan yang Elite sangat kokoh, tapi bukan yang kaku kayak Alpha Foam Elite. Jadi buat pergerakan kaki di dalam masih sangat elastis dan juga ini sangat safety.
Ya walau nggak tebal, tapi ini menurut saya udah cukup, karena memang yang dicari adalah ringannya ya. Lalu bagian dalam atau inner sepatu ini menggunakan lapisan mesh polyester, lebih tipis dan ringan pastinya. Dan juga ini di dalamnya juga lembut ya, nggak ada jahitan-jahitan yang mengganggu kaki. Apalagi kalau kalian pakai kaos kakinya yang lumayan bagus juga, yang lembut. Dan ini rada keset ya, saya rasa. Untuk feeling gripnya sih menurut saya masih grippy Alpafoam yang Elite ya. Tapi kalau dibanding sama yang setipe kayak Liberté V3 yang berbahan mesh juga, menurut saya lebih grippy LS4 Nitro Elite ini ya teman-teman. Fittingnya sendiri karena ini pakai Vertex 3.0, jadi dia bisa dipakai kaki lebar. Dan toe-nya ini juga nggak lancip ya di ujungnya ini ya, lebih tumpul aja. Lalu buat saya toe box-nya ini serasa melengkung ke atas ya ketika kita pakai. Agak melengkung gitu dia. Jadi memang pas buat lari-lari. Berbeda dengan yang Pro, dimana lebih gembung untuk yang Pro. Dan yang Elite ini menurut saya lebih ceper ya, lebih ceper, jadi cocok buat untuk kaki slim. Selain juga untuk kaki lebar tentunya sangat mendukung juga, karena dia pakai Vertex 3.0 yang memang udah kita kenal cocok juga untuk kaki lebar. Untuk sizing normal aja ya, kalau kalian biasa pakai specs, pakai size normal aja, nggak perlu upsize atau downsize. Dan untuk size chartnya yang akurat bisa kalian lihat di layar. Buat yang bingung size spek, ini saya kasih contoh, ini insole punyanya yang size 39. Di sini panjangnya 25 cm pas ya, bisa kalian lihat. Ini memang, dan ini di bagian tumitnya memang lebih, karena kan di bagian tumit rada melengkung. Jadi saya berani jamin size chart yang saya punya udah bener. Lalu untuk bobot yang Elite ini juga ringan ya. Sepatu ini didesain juga untuk all round alias semua posisi bisa. Jadi dengan harga 850.000 sih menurut saya udah worth it untuk dibeli. Tinggal kalian ya cari aja ya diskonnya ya yang bertebaran. Hanya ada beberapa kekurangan sih, seperti tali yang masih bisa ya ditoleransi, kalian bisa ganti dengan tali Alpafoam atau pakai tali Lightspeed Reborn. Selain itu kalian perlu lihat kondisi lapangan lagi ya teman-teman, karena stud chevron ini kurang cocok untuk lapangan becek berlumpur karena traksinya kurang menurut saya. Lebih cocok ke lapangan sintetik. Dan juga lapangan yang keras. Tapi bersyukur untuk seri ini ada juga pilihan soft groundnya ya, yang full aluminium ya, yang stud aluminium untuk yang Elite-nya. Baik teman-teman, cukup segini dulu. Next kita coba review warna selanjutnya. Stay tune terus di channel ini. Jangan lupa subscribe, like, dan sebarkan jika video ini bermanfaat. Sampai jumpa next video. Terima kasih.